Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang saya pun jadi bertanya-tanya. Ini ternyata pada di sini atau jangan-jangan ada yang bertanya juga. Ini bocah masih muda kok udah ngaji-ngaji tasawuf gitu. Saya awalnya enggak peminat tasawuf, Pak. Enggak. Saya dulu nyantri, ini sekedar sirah aja, sekedar perjalanan hidup saja. Saya lahir di basis Muhammadiyah. Orang tua saya orang tua Muhammadiyah, kakek-kakek saya pengurus-pengurus Muhammadiyah, kakek nenek pengurus Muhammadiyah, dan kakek buyut saya juga salah satu pengurus Muhammadiyah di Sumatera Tengah. Kakek buyut saya itu seangkatan Syekh Hasyim Asy'ari di Mekah. Cuma Syekh Hasyim Asy'ari 1 tahun di Mekah, beliau udah alim duluan berangkat ke Mekah. Kalau kakek buyut saya di Mekah itu 12 tahun menjadi anak asuh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kebetulan satu kampung sama beliau. Nah, kakek buyut ini nama beliau Syekh Abdul Latif Asy-Syakur Al-Minangkabawi. Beliau dibawa ke Mekah oleh ayah beliau. 3 bulan di Mekah ayah beliau wafat, lalu diasuh oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi selama 12 tahun di rumah jadi anak asuh. Di samping memang satu kampung, satu dusun. Pulang-pulang di Mekah kan berteman dengan Syekh Jamil Jambe, Kiai Ahmad Dahlan. Pulang-pulang karena kenalan di Mekah dengan Kiai Ahmad Dahlan, untuk Sumatera Tengah beliau diamanahkan untuk menjadi salah satu pengurus Muhammadiyah. Berarti basic keluarga saya itu Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah dulu kan beda mas sekarang. Muhammadiyah dulu kan secara ormas, secara umat, secara rujukan fikih kita kan bisa tahu. Nggak beda kok dengan NU. Ada ditemukan kok cetak buku-buku Kiai Ahmad Dahlan, kunut subuh, ya beda dengan Muhammadiyah sekarang. Muhammadiyah sekarang Kiai Ahmad Dahlan aja berkunut, kok antum nggak berkunut? Kita bukan Dahlaniyah, kita Muhammadiyah. Aduh ada aja. Baik. Tapi nah itu kan kakek buyut Muhammadiyah. Kemudian anak beliau, nenek saya juga pimpinan Aisyah di Kota Bukit Tinggi. Pimpinan Aisyah. Ya bolak-balik juga sih di masuk sel waktu di company di Belanda. Itu pimpinan Aisyah. Turun-temurunlah lingkungan itu, terbentuklah lingkungan masyarakat yang Muhammadiyah. Nah, gimana kebayang nggak Muhammadiyah yang sekarang? Ya biasa-biasa saja lah. Pasti ada kelihatan coraknya dengan Nahdliyah. Nah, tapi saya dimasukkan ke sebuah pesantren oleh orang tua. Kebetulan saya juga pengen masuk oleh orang tua, dan ternyata disupport juga oleh nenek masuk ke sebuah pesantren yang bernama Sekolah Perti Tarbiyah Islami. Perti itu NU-nya Sumbar lah. NU-nya Sumatera itu Perti. Kalau Sumatera Utara itu Wasliyah. Kalau NTB NW, Nahdlatul Watan. Ya. Di Sumateranya, Sumatera Baratnya, Sumatera Tengah Perti. Nah, saya masuk di situ. Itu Syafi'iyah Tulen. Tapi saya sekolah di situ, tapi bacaan saya buku-buku Salafi. Nah, masalahnya di situ. Nggak tahu, masih susah. Saya waktu itu masih susah untuk menyatu rasa dengan kesyafi'iyahan itu. Orang berkunut, saya nggak berkunut. Saya punya argumen waktu itu, Bapak. Asfi, kenapa ente nggak berkunut? Anda mau tanya, dalam mazhab Syafi'i, saya pakai logika kebalik ini. Yang kita kenal, dalam mazhab Syafi'i salat subuh itu disunatkan berkunut, ini ya, Bapak ya. Saya pakai logika kebalik. Dalam mazhab Syafi'i, orang nggak berkunut itu sah nggak sholatnya? Saya pakai bahasa gitu. Iya sah, ya udah selesai. Semestinya bahasanya kan bukan begitu. Dalam mazhab Syafi'i, kunut itu disunahkan, sunat muakkad. Bahkan kalau lupa kunut disunatkan sujud sahwi. Kalau saya bahasanya beda, karena saya ditanya begitu. Pertanyaannya ledek soalnya. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak berkunut subuh itu sholatnya sah nggak? Sah katanya. Ya udah, kamu yang jawab ini. Teman-teman masuk suluk thariqah. Teman-teman ada waktu kelas 5 di pondok, kelas 6, kelas 7 di pondok, dia masuk suluk thariqah. Ada yang masuk Naqsyabandiyah, ada yang masuk Sammaniyah. Terus zikirnya dibawa ke kosan.
kos-kosan pesantren, dibuat zikir keras ya, lagi di kamar sebelahnya. Tuhan kok dibentak-bentak, makanya Tuhan budek gitu. Saya sampai ngomong gitu sama temen, ada teman berdua orang Bangka. Itu kenapa sih Tuhan dibentak-bentak? Makanya Tuhan budek. Pakai hadis waktu itu. Innakum la tad'una al-asamma wala ghaiban. Kamu itu enggak menyeru Tuhan yang tuli juga bukan Tuhan yang gaib. Itu memang ada hadisnya. Padahal hadisnya ini adalah ketika sahabat dan Rasulullah mencapai sebuah kemenangan naik ke atas bukit lalu bertakbir dengan suara yang sangat keras sekali. Ditegur oleh Rasulullah, wahai sahabatku, yang engkau panggil itu bukan Rabb yang tuli, bukan Rabb yang gaib. Nah, maksud Rasulullah itu kalau zikir itu jangan terlalu ekstrim gitu. Wabtaghi baina dzalika sabila, kan begitu ada di ayatnya. Carilah jalan tengah-tengah. Sampai saya ngomong gitu. Nah, kenapa di pesantren itu seperti itu? Karena pesantren Syafi'iyah, tapi bacaan saya ada salah satu di pojok perpustakaan kitab Syekh Ibnu Taimiyah. Itu bacaan saya di pesantren. Di kelas saya baca kitab-kitab Syafi'iyah, kitab tasawuf. Tapi di perpus saya baca kitab Ibnu Taimiyah. Kitabnya masih ingat saya itu Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Itu kitab ala ilmu kalamnya Ibnu Taimiyah. Kalau pengen cuci otak nih biar jadi salafi baca gitu. Nah, kemudian sepekan seminggu sekali saya berangkat ke kota, ke Bukit Tinggi, beli majalah apa? Majalah As-Sunnah, majalah Furqan. Itu majalah apa tuh? Majalah Salafi. Disitulah saya mengenal nama Ustadz Abdul Hakim Abdad. Di situ saya mengenal nama Ustadz Yusuf Asidawi. Di situ saya mengenal nama Ustadz Yazid Jawaz. Di situ saya mengenal nama-nama Ustaz Salafi Indonesia. Dan itu saya baca kitab-kitab buku-buku mereka itu. Sampai saya hafal dalil-dalil mereka. Jadi masalahnya adalah setiap kali saya baca itu, saya membayangkan ini nih argumen nih buat menyanggah teman-teman saya di sekolah. Saya dapat dalil nih. Itu kira-kira tahun 2001, 2002. Itu masa-masa saya itu masih di situ, nuansa-nuansanya cuma di situ. Nggak pernah berkunut. Suka mengkritik orang, mengkritik pesantren sendiri. Ya. Nggak pengen ziarah, paling nggak suka ziarah waktu itu. Padahal makam syekh pendirinya itu ada di halaman sekolah. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Nggak pernah ziarah di situ. Padahal awal diperintah oleh guru pulang sekolah baca Al-Fatihah di halaman sekolah. Saya nggak pernah langsung pulang, nyelonong pulang aja. Artinya saya dulu juga pernah jadi salafi. Pernah lama sampai awal-awal kuliah. Ketemulah sama Abu Ya'raj Hashim awal-awal kuliah 2005, 2006. Ternyata Abu Ya'raj Hashim juga punya nasib yang sama, dulu pernah jadi salafi juga. Cuma salafi Abu Ya'raj Hashim salafi keras lagi. Dia tipe salafi jihadis. Salafi mana tuh? Kalau bacaan saya itu tipe salafi rasmi, yang roja tadi yang kita sebut awal tadi. Salafi yang hubul watan. Kan salafi kan hubul watan. Yang salafi yang itu roja, Ustaz Yazid, Ustaz Firanda, Ustaz Yazid Basalama. Beliau kan nggak boleh berontak pemerintah kan begitu. Tapi salafi jihadis itu lagi. Kalau ada kesempatan itu bisa merontak pemerintah. Itu biar Rozi Hashim. Tapi beda. Nah, ketemulah saya dengan Buya Rozi Hashim di pondok. Awal-awal saya kuliah, saya masih seneng membaca-baca kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Pas banget waktu itu di Darussunnah, saya alhamdulillah dapat pesantren di Darussunnah. Kita ngaji hadis di perpus. Ada kitab-kitab wakaf dari Saudi Arabia, ada Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah 37 jilid. Ada kitab-kitab Al-Syekh. Akhirnya waktu itu saya tuh jadi pendebat saat pernah menjadi salafi. Tapi setelah dicuci otak oleh Buya Rozi Hashim. Tapi saya orang nggak merasa dicuci sih, nyuci sendiri. Akhirnya saya jadi pendebat lagi. Nah, 2006, 2007, 2008 saya minta kirim kitab dari teman-teman yang lagi kuliah di Syria.
Nah kalau saya kan produk dalam negeri, teman-teman udah banyak ke Mesir, ke Syria. Buya Rozi menyuruh saya, Buya pesan kitab ini, beli kitab ini, pesan kitab ini. Ya udah saya pesan. Akhirnya saya baca. Saya baca semua kitab-kitab Asy'ariyah yang ada di tangan saya. Kitab-kitab yang saat itu memang karakternya jidal, karakternya debat. Jadi 2009 lah, setelah itu 2009, 2010, terus sampai 2016 itu pendebat Bapak. Pendebat. Di mana ada salafi lewat di beranda Facebook saya hantam langsung. Sampai kitab-kitab argumentasi saya scannya malah pakai scannya Kiai Ali Mustafa Yaqub. Suul adab. Scanner punya Kiai Ali Mustafa Yaqub kebetulan ditaruh di kamar. Saya scan kitab mana nih argumen buat bantah salafi. Oh dapat nih. Scan. Habis itu di-upload di catatan Facebook waktu itu. Saya tag-tagin teman-teman salafi yang gagah-gagah di Facebook itu waktu itu. Terjadilah baku hantam argumentasi sampai ribuan, 2000-an komentar berbalas-balasan. Sampai ketemu, ditantang ketemu. Saya jawabannya ketemu waktu itu Bapak. Pas ketemu kita traktir. Habis itu nggak pernah debat lagi. Nah, artinya silaturahim itu ternyata menurunkan tensi. Ada lagi masih dalam nuansa suka-suka debat. Saya sedang kuliah. Nah, ini udah di pasca sarjana nih. Lagi di pasca sarjana, lagi S2 waktu itu. Lagi di S2, sedang kuliah, tiba-tiba ada masuk pesan, ditantang ketemu. Dilihat, oh ternyata dia salah satu dai lumayan tersohor tapi di medsos. Lumayan tersohor di medsos. Tapi dia bergabung dalam satu ormas. Tapi dia cenderungnya salafi, keras. Imam Nawawi aja dikritik sama dia. Dikritik dengan cara yang enggak elegan. Tapi dia udah berumur, udah mau 50-an, 40 tahunan. Oke Bapak, insya Allah saya besok datang. Ingat Bapak, saya besok pakai peci hitam, baju merah, motor saya hijau, sendal saya ini, celana saya warna ini. Kita sholat Jumat ketemu di tempat ini masih ini. Oke, saya ketemu, datang ke situ, ya kita kena prank. Saya datang, ternyata nggak ketemu, nggak datang. Nah, maksudnya adalah saya itu sudah pernah mengalami tiada hari tanpa debat dengan salafi. Wiridan saya begitu, Pak. Efek buruknya adalah lagi sholat kita mikirin bagaimana membantahnya. Lagi sujud bagaimana membantahnya. Lagi sholat dalil yang benar itu begini, bukan begini. Betul dalil yang kuat itu seperti ini. Tapi yang terbayangkan orang-orang yang seperti ini, kok lagi sholat mikirin sholat orang gitu. Mau sujud saya mendahulukan lutut. Kita mendahulukan lutut. Teringat hadis Sayyidina Umar menyuruh kita mendahulukan lutut. Nih salafi nggak baca hadis Sayyidina Umar nih, lagi sholat ngomong itu dalam hati. Padahal hadisnya kan ada dua tuh. Rasulullah pernah dalam sebuah riwayat Rasulullah mendahulukan tangan, ada Rasulullah mendahulukan lutut. Imam An-Nawawi saking cerdasnya beliau kompromikan dua riwayat ini. Rasulullah ketika beliau masih relatif muda, beliau mendahulukan lutut. Rasulullah sudah mulai masuk umur 58 ke atas menjelang wafat, beliau mendahulukan tangan. Coba bapak-bapak yang mungkin kekuatan kakinya sudah nggak seperti muda dulu, coba deh lutut didahuluin. Berat. Mau naik pun demikian, pasti lutut dulu naik. Ya, saya sulit sekali melihat bapak-bapak yang misalnya sudah 60-an, 70-an, yang naik ke atas itu diangkat tangan dulu, lalu tangan bertumpu di lutut, lalu naik, murni kuda-kuda yang bekerja. Jarang saya melihat. Nah, begitulah saya membayangkan Rasulullah itu. Nah, artinya efek tiada hari tanpa debat itu kebawa dalam sholat, berbahaya. Sampai kapan seperti itu? Nggak inginkah kita untuk memperbaiki diri? Udah pernah ini dilakukan oleh para ulama-ulama silam.
Bukan berarti kita menyamakan diri dengan ulama-ulama seperti Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, enggak. Mereka terlalu hebat. Jadi akan pernah enggak Bapak-bapak mendengar? Nih orang teman-teman Salafi pernah bilang, Imam itu sudah bertaubat, Imam Ghazali sudah bertaubat dari akidah kalam. Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah bertaubat dari akidah kalam. Apa betul seperti itu? Mereka bukan bertaubat. Imam Juwaini udah bertaubat dari akidah kalam. Kalian masih ikut kalam saja. Kan begitu kata teman Salafi, dibaca-baca tulisan-tulisan mereka. Mereka bukan bertaubat dari mukalam, bukan. Misalnya Bapak pernah nggak punya ungkapan begini? Ya kalau tahu begini dari dulu mungkin saya udah di sini. Kenapa? Karena kita udah ngerasakan sesuatu yang lebih enak kan? Kira-kira seperti itulah yang dirasakan oleh para ulama. Imam Fakhruddin Ar-Razi memang pada akhir hayat beliau itu udah cenderung mengurangi yang namanya kalam-kalam, ilmu kalam itu. Beliau di akhir hayat dulu sudah sibuk dengan tasawuf. Karena sempat dikirimi surat oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi pernah berkirim surat kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi, menasihati Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi akhir hayatnya cenderung ke tasawuf. Maka terungkaplah kata-kata seakan-akan meninggalkan ilmu kalam. Meninggalkan bukan berarti taubat dari ilmu kalam, bukan. Tapi karena sudah tiba-tiba merasakan ternyata tasawuf itu enak, nikmat sekali tasawuf itu, maka keluarlah ungkapan seandainya, maksudnya itu begini, seandainya saya tahu nikmatnya tasawuf dari dulu, saya udah dari dulu seperti ini, nggak bakal lama-lama saya di kalam. Begitu maksudnya. Nah inilah penjelasan oleh Syekh Anas Syarfawi, ulama Syria masih hidup saat ini, ketika beliau menjelaskan fenomena tuduhan para imam dulu sudah bertaubat dari ilmu kalam. Enggak ada yang bertaubat, enggak. Ilmu kalam itu ilmu sesat, enggak ada yang sesat kok. Ilmu kalam itu ilmu obat, ilmu dosis. Memang dosisnya lumayan. Kalau di obat-obat di apotek itu ya obat yang logo merah. Ilmu kalam itu logo merah. Turun dikit ya logo biru. Ya, logo biru apa hijau? Intinya kebanyakan ilmu kalam itu logo merah. Itu dosis tinggi. Makanya ilmu kalam itu kalau menghantam orang itu langsung apa ya, kita bilang sesak napas, nggak sesak napas juga, langsung nggak bisa berkata-kata lagi kalau udah kalah debat. Makanya kosakata orang yang masih terkurung dengan logika ilmu kalam, setiap harinya debat, maka logika yang sering keluar dalam tulisan mereka, dalam kalam-kalam mereka adalah cara membungkam, cara membantah. Inilah bantahan kepada, inilah cara membungkam ini. Nah itu masih saya saksikan saat ini di YouTube. Karena YouTube teman-teman saya sini yang dulu sama-sama berjuang dalam perdebatan dengan Salafi, bahasa-bahasanya nggak jauh seperti itu. Pikirannya membungkam orang, pikirannya membantah orang, pikirannya debat mulu. Bagus, ilmu kalam itu bagus, debat itu bagus, obat itu bagus. Akan tidak bagus kalau sudah overdosis. Overdosisnya itu sampai bawa ke dalam ibadah. Ya. Orang nggak kunut, orang berkunut, kalau sudah bertasawuf itu jadi logowo. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang, saya pernah cerita lagi deh kalau nggak salah. Imam Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau kan imam besar, ahli fikih, ahli hadis, ahli tasawuf, ahli tafsir. Imam Sya'rani itu pernah mengalami fanatik mazhab sampai pada ungkapan menganggap mazhab lain itu sudah salah, mazhab Hanafi salah, mazhab Maliki salah, sampai pada tataran itu. Imam Abdul Wahab Sya'rani, beliau Syafi'iyah, lalu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu dengan Sayyidina Khidir alaihissalam. Ini beliau ungkapkan dalam kitab Minan Al-Kubra. Minan Al-Kubra karya Imam Sya'rani sendiri beliau ungkapkan tahadduts bi ni'mah. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepadaku, kata Imam Sya'rani, ketika aku dipertemukan dengan Sayyidina Khidir alaihissalam, lalu Sayyidina Khidir membawa aku ke alam mazhab. Nah, gitu. Alam mazhab itu Syafi'iyah, Malikiyah, dibawa ke alam mazhab. Ternyata di alam itu dilihatkan nuansa bahwa semua mazhab itu sama, di atasnya hulunya sama, Rasulullah, Allah Azza wa Jalla. Maka 4 mazhab yang mu'tabarah ini kita nggak boleh saling akulah lebih baik, kamu tidak lebih baik, enggak. Karena orang yang tidak berkunut bisa jadi dia mazhab Maliki, bisa jadi dia mazhab Hanafi, atau orang yang Allahu Akbar tangannya ke bawah,
Kita nggak tahu, yang kita setiap hari mikirin Syiah mulu, oh dia Syiah ini. Padahal mazhab Maliki Allahu Akbar tangannya ke bawah. Nah begitu. Jadi itulah mengapa kok tiba-tiba saya kok jadi ngaji-ngaji tasawuf gitu. Enggak, memang seperti itu, karena nikmat di tasawuf itu. Tapi saya nggak boleh meninggalkan fikih, enggak. Karena aktivitas keseharian saya itu mau di fikih. Aktivitas keseharian saya di fikih, kesukaan saya di hadis, dan bacaan saya tasawuf, dan talaki saya juga talaki tasawuf. Baik, itu barangkali yang dapat Ana sampaikan.